kita anggapannya si pasien ini udah lagi nggak sadar ya, sadarnya agak kurang. Kemudian jadi kita info konsen atau konfirmasi data dirinya ke orang tua atau wali dari pasien. Kemudian kita tanya, selamat pagi Bapak, dengan dokter siapa yang berjaga, izin mengenalkan diri nama siapa, terus kita konfirmasi dengan pasien nama siapa, udah. Habis itu baru kita periksa jalan napasnya pasien, apakah ada obstruksi atau enggak. Itu kita bisa pakai metode head tilt dan juga chin lift, yang ditarik kepalanya dan chin liftnya ini diangkat. Namun kalau kita curiga ada cedera cervical, kita bisa pakai jaw thrust. Ketika udah nggak ada obstruksi, udah lancar jalan napasnya, baru kita ngomong ke wali pasien, Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan prosedur intubasi. Kita jelasin intubasi itu apa, pemasangan selang bantuan napas untuk membantu jalan napas, untuk membantu pernapasan dari pasien. Nah, terus kita jelasin juga resikonya apa, karena ini kan tindakan invasif ya, kita masukin barang ke dalam tubuh pasien. Kita kasih tahu resikonya apa, bisa giginya patah, bisa ada iritasi, bisa ada luka di tenggorokannya, bisa juga ada edem, apa segala macam. Kemudian baru kita tanya apakah Bapak bersedia, jika bersedia boleh. Habis itu biasa kita persiapan diri dan alat, tapi kita persiapan alat dulu, semuanya kita pastiin si ET tube-nya ini dia udah ngomong apa belum. Jadi persiapan alat dulu ya. Jadi ada stilet, ini yang yang buat ngebantu dia nanti dimasukin ketika di dalam leher, trakea. Kemudian ada ET tube. Nah, kemudian ada ET tube ini nanti kita coba dulu ya. Kita pakai squid, kita lihat balonnya ngembang apa enggak ada bocor apa enggak. Kalau enggak ada berarti aman. Habis itu kalau ada bocor berarti kita ganti. Untuk ukurannya untuk cowok itu kurang lebih 7,5 sampai 8,5. Kita ambilnya itu naik 0,5 dari ukuran aslinya. Misalnya kita ambil 8, di bawahnya berarti 7,5 atau di atasnya 8,5. Udah, habis itu kita perlu juga plester untuk fiksasi. Kita butuh juga ini ambu bag nanti buat preoksigenasi. Kalau bisa ini yang ada buat hidungnya kayak sebelah bantuan hidup dasar tuh PHD. Kemudian ada squid buat nanti nyobain dia buat ngembangin balonnya. Sama ada laryngoskopinya nanti masukin. Oke, udah selesai. Habis itu iya, sama pelumasnya jangan lupa, kalau ada ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, pokoknya kita ngomong aja. Habis itu baru kita persiapan diri, cuci tangan, pakai handscoon, baru kita ngelakuin tindakan. Yang pertama ini kita masang si endotracheal, si laryngoskopinya dulu. Itu kan tadi kan belum nyatu kan, kita pasang, kita masukin, udah kita cek dulu lampunya nyala apa enggak, baru kita pastiin ini stiletnya ini kita udah masukin dulu ke dalam ET tube-nya. Jangan sampai muncul banget ya, karena ini bisa nanti kalau kelebihan itu bisa nusuk. Kemudian baru terus kita bentuknya hurufnya agak U, biar nanti itu gampang guide-nya ke trakeanya, nggak ke kerongkongannya. Udah? BTW gudulnya mana? Apa? Gudul. Oh ini udah. ya. Itu bisa dipakai kalau lidahnya ini turun ya, kayak kelelep gitu. Kita bisa pasang. Jadi sebelum melakukan tindakan kita peroksigenasi dulu buat mastiin saturasi oksigen ini tetap bagus. Kalau udah, ya kalau mau pakai yang ada asalkan dulu ya. Ini nggak tahu apa sih namanya yang ada ininya. Masker yang ada sungkupnya. Kita oksigenasi kurang lebih 3-5 menit, itu sesuai dengan respiratory rate pasien, kira-kira 12 sampai 20 kali per menit. Udah, kalau udah baru kita pasang si laryngoskopinya. Lucu banget. Ya gue nggak videoin lagi. Dia diem doang gitu loh, dia cuma menikmati itu. Jadi untuk pemasangannya biasanya kan kalau kita ngambilnya di sini kan lebih gampang kena gigi ya, patah kan ada giginya. Kalau mau enak kita megangnya ini agak di pangkalnya di sini, terus kita nahannya biar biasanya kan kalau kita tarik kepalanya ikut narik kan, ikut ke atas. Jadi kita tahannya pakai tangan kita di dagu pasien, jadi kayak gini. Nah, kalau kayak gini udah kelihatan, kita tenggelam. Tuh kelihatan kan ada bolongannya, yang kayak ada bunga-bunga gitu, nanti dilihat. Yang warna putih kan? Yang warna putih kan? Yang warna putih. Warna putih. Iya, kurang lebih kayak gitu. Udah, habis itu dipasang si ET tube-nya. Mana yang ada ini? Cuma ini doang. Ini doang.
Udah, habis itu baru kita masukin dalam Lubang berbunga. ya lubang yang berbunga ya. Udah. Wow. Langsung masuk kan? Nah, terus untuk kedalaman ini kita di antara 21 sampai 24 lah. Nih, sini nih. Kuali. Nih nih, di sini kan ada nih 21 sampai 24. Nah, itu buat kedalamannya biar nggak terlalu dalam juga. Soalnya ntar kalau terlalu dalam ini bakal masuk ke paru kanan karena lebih landai. Udah, habis itu kita cabut si laryngoscopinya, baru kita kelihatan nggak, Rok? Kelihatan nggak ya? Kayak nggak mau ngeliat juga. Diambil stiletnya, habis itu kita cobain dulu apakah sudah masuk di trakea atau belum. Kita dengan menggunakan si ambu bag. Kita masukin ini ada apa sih namanya? Sambungannya itu. Adaptor. Ya. Emang ada apa? Enggak, bukan. Nah, ini kan karena manikinnya bocor ya. Ini udah masuk Tapi ini kan. enggak kok, dia naik kok, maksudnya ngembang juga kok. Ya, yang kirinya enggak. Yang penting dilihat aja dada Ya, pasien pokoknya itu naik gitu. Dada, kalau mau lebih pasti itu kita biasanya kan ada stetoskopnya, kita auskultasi di 4 papang paru, di sini 1 2 3 4 sama di epigastrium buat mastiin kalau dia ini nggak masuk ke sini. Buat mastiin si etetupnya itu nggak masuk ke tenggorokan. Ya. Berarti lambung. kalau misalnya kita pakai stetoskop, satu tangan pakai stetoskop, satunya lagi ini. Nah, biasanya Harusnya itu dibantu. Orang Iya. masih Nah, udah misalnya udah benar masuknya di trakea, baru kita kembangin si balonnya kurang lebih 10 cc ya teman-teman ya. Kalau enggak ntar bisa meledak. Udah, ini kan nggak bocor kan, berarti udah kebuka juga jalan napasnya, baru ya udah kita fiksasi. Fiksasi pakai plaster. Mana plaster ya? Nggak dikompal lagi tuh. Fiksasi dulu baru nanti. Sebenarnya kalau mau langsung dikasih ventilator nggak sih, baru difiksasi. Ki lo nggak mau lo Iya mau sih. bawa pulang plaster lagi? Lo nggak mau bawa pulang plaster lagi? Nanti kayak Itu kayak bikin pita ya teman-teman ya. Aduh, ini pakai 5 menit lagi ya dok. 5 menit lagi. Hilang ya plaster. kayak dibikin pita kayak gini, tapi ini jangan sampai sorry ya berantakan. Pokoknya ntar difiksasi ke sini. Jadi itu biar nggak gerak-gerak pas kita transport pasiennya, misalnya lagi mau dioperasi. Dan kayak gini baru kita pasang ventilator, udah selesai. Ininya mas, Ininya ini buat di awal-awal sih buat Di pas preoksigenasi kalau misalnya lidahnya turun kayak itu. udah, terus kita tindakan selesai, kita kita itu kita bersihin alat sama rapiin alat sama bersihin diri, udah baru kita kasih tahu ke wali, baik bapak ibu tindakannya telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tindakan lain, misal kalau mau dioperasi atau diapain. Kenapa gue perlu buku Kemudian tahu? udah sih kurang lebih gitu aja.